Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kita ada di minggu ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Sampai detik ini kita disertai Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, boleh tengok kiri kananmu. Berkati dulu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oh haleluya Yesus. Kami ada di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan bagi kami. Dalam keadaan lemah, kuat, Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami mau balas setiap kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Selain saat ini kami mau menaikkan syukur kami, pujian penyembahan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami Bapa. Kami janji Tuhan Engkau disenangkan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, layakan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk memuji Tuhan bersyukur, boleh sama-sama kita berkata amin. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari berdiri bersama kami. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sama-sama nyanyikan pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Nyanyikan dari awal, katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau ajarku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau bersama. Sambil angkat tanganmu, katakan sama Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu
Yesus. Saat ini kami rindu lagi bersuka cita di dalam Engkau. Ya, Tuhan. Kita semua yang rindu bersuka cita di dalam Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh indah hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin Tuhan. Alangkah
Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi persembahan yang kedua, saudara dapat memberikannya melalui kotak-kotak yang tersedia saat saudara akan meninggalkan ruangan ibadah. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Amin. Pagi hari ini Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Tiba saatnya Tuhan untuk kami memberikan persembahan kami. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang melihat setiap umat-umat-Mu. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Bahkan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami usahakan Tuhan. Dan biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan persembahan. Engkau yang melihat setiap hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati pekerjaan dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GB Wotwa. Dan inilah Sunday Update 26 November 2023. Informasi ibadah raya minggu depan, Minggu 3 Desember 2023, ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus, dan ibadah raya pertama sampai ibadah raya keempat akan dilayani oleh pendeta Mel Atok dari Kupang. Dan bagi jemaat yang rindu dibaptis, minggu depan selesai ibadah raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Dan untuk informasi, saudara dapat menghubungi Pendeta Madia Serlin Sakati MA. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan Komisi Pemuda dan Anak. Perayaan Natal GB Wotwar akan dilaksanakan hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul setengah 7 malam dan open gate pukul 6 sore. Ibadah Natal ini akan dilayani Pendeta Mel Atok dari Kupang. Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah mendaftar untuk perayaan Natal ini, saudara dapat mengambil bukti daftar saudara di hall depan dan mohon antri sesuai abjad nama masing-masing. Bukti daftar yang saudara terima wajib dibawa pada saat saudara datang dalam perayaan Natal 2 Desember 2023. Dan bukti daftar saudara harus ditunjukkan kepada volunteer yang akan mengantarkan saudara ke blok kursi saudara. Tanpa bukti daftar saudara tidak dapat mendapatkan kursi di ruangan ibadah. Hi friends, my name is Balian. My name is Princessa. Soon we will be celebrating Christmas. We both would like to share some information about Bethel Kids Christmas. Bethel Kids Christmas will be held on 8 December 2023 at 4 p.m. with the dress code being earth tone, like her dress for example. See you in Bethel Kids Christmas celebration. Bye! Informasi untuk ibadah doa malam, ibadah doa puasa, ibadah fokus, dan semua ibadah komisi minggu ini sepanjang bulan Desember diliburkan. Jangan pernah ragu dalam melangkah, sebab Tuhan menyertai setiap langkahmu. Demikian Sunday Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Dalam setiap kondisi kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang setuju boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pagi hari ini kita mau nyatakan sama Tuhan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita belajar pujian ini dengan segenap hati, kita mau nyatakan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama-sama katakan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan sama Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatimu. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari dengan senang hatimu katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami mau katakan Tuhan bahwa Engkau tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus, Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim hidupmu, di setiap musim kehidupan. Ya Yesus, waktu ku kuat maupun lemah, hanya Kau Tuhan Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Seberapa banyak yang mengasihi Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan Allah kita. Mari buka tanganmu, katakan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. Ya Yesus Tuhan, sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta
Nyatakan pujian Mazmur kita buat Tuhan. Nyatakan pujian kita buat Tuhan pagi hari ini. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Hanya Engkau satu-satunya penolong hidup kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Tuhan, bahwa dalam setiap kondisi hidup kami, dalam segala keadaan hidup kami mau katakan bahwa Engkau adalah bagian terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah harta yang paling berharga. Engkau harta satu-satunya yang bisa kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagian yang terbaik selamanya. Hanya
katakan memilihmu bagian yang terbaik. Amin. Ya Yesus, ya Yesus. Engkau yang melihat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami mencintai Engkau Yesus. Kau Yesus selamanya. Lagi katakan memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Sebab Engkau harta yang paling berharga Tuhan. Berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan harta yang paling berharga. Berharga. Lagi katakan harta yang paling berharga. Satu yang paling berharga. Paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada di bumi ini yang paling kami inginkan selain daripada pribadi Yesus. Satu-satunya yang kami rindukan, yang kami andalkan hanya pribadi Tuhan Yesus semata. Di dalam hidup ini kami boleh kehilangan banyak hal Tuhan, tapi kami tidak mau kehilangan pribadi Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Bahkan Tuhan Yesuslah yang memberikan anugerah keselamatan yang pasti. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua berkat kasih kemurahan Tuhan semata. Kami bersyukur Tuhan di penghujung tahun 2023. Segala berkat anugerah-Mu kami rasakan hari ini. Di dalam hadirat Tuhan kami memuji menyembah-Mu. Kami dikuatkan, kami disukakan, kami dibangkitkan kembali lewat pujian penyembahan-Mu. Tapi kami juga rindu masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Mari kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, semua yang ada pada kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu itulah kekuatan, firman Tuhan itulah penghiburan, firman Tuhan itulah penuntun bagi langkah kaki kehidupan kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan tolong, Roh Kudus urapi supaya apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan kami usir, hancurkan, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali berjumpa saudara, kita sudah berada di penghujung tahun, akhir 2 November.
Minggu depan itu sudah Desember. Kalau saudara dengar radio Proskonio, lagu-lagu Natal sudah diputar saudara. Nah, berhubung kita akan Natalan tanggal 2 hari Sabtu, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mendaftar, baik mendaftar langsung ataupun lewat link, saudara dapat mengambil tiket, kupon, karena tempat duduknya terbatas. Ruangan ini sebenarnya kapasitasnya maksimal itu di 700-800. Kemarin kita kunci di 800 tapi ternyata masih banyak yang mendaftar. Kita coba paksa sedikit, bisa 1000-an sedikit, lebih sedikit saudara. Tapi kalau lebih dari itu sudah penuh sesak dan tidak nyaman jadinya. Jadi pendaftarannya sudah ditutup. Kuponnya, tiketnya sudah ada, nanti dibagi berdasarkan bloknya, ini blok A, B, C, dan di balkon. Jadi saudara setelah ibadah ini bisa mengambilnya di lobi yang sudah mendaftar. Nah saudara, saya mulai dengan ini. Apa kabar saudara hari ini di penghujung tahun? Hello, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Saudara, setiap kita kayaknya sudah menjadi ciri khas ketika ditanya di dalam gereja, Shalom, apa kabar? Pasti kita dengan spontan akan menjawab luar biasa. Bahkan ditambah haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, itu baik. Tapi kalau kita mau jujur, sebagai seorang manusia biasa, kita punya kelemahan, keterbatasan. Mungkin ada yang datang ke gereja di tempat ini, kita tidak sedang luar biasa. Bahkan mungkin kita tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kita datang dengan pergumulan atau mungkin kita datang dengan sebuah beban yang berat. Kita mungkin lagi stres memikirkan sesuatu. Kita mungkin lagi punya overthinking untuk hal-hal tertentu. Kemudian kita datang di gereja, ketika orang tanya kita jawab luar biasa, puji Tuhan. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah tema yaitu mental health issue, isu kesehatan mental. Dan hari-hari ini mungkin kita sedang alami ini tapi kita tidak sadar. Kita akan belajar apa itu isu-isu mental health dan bagaimana kita survive untuk handle ini, untuk lalui mental health issue yang mungkin saja kita alami atau kita rasakan. Mari buka bersama saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 28 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ada fenomena sosial yang dikatakan namanya Dark Syndrome. Apa itu Dark Syndrome, saudara? Dark Syndrome itu untuk menggambarkan people atau orang-orang yang sebenarnya dia tidak oke, dia tidak sedang baik-baik saja, tetapi dia mempresentasikan sesuatu yang dia sedang oke, dia sedang baik-baik saja. Jadi dia menggambarkan bahwa dia lagi tidak punya masalah, terlihat tegar, terlihat kuat, terlihat baik-baik saja. Padahal mungkin di dalamnya lagi berkecamuk dalam pikiran. Dia mungkin lagi stres, dia mungkin lagi punya anxiety, sebuah ketakutan, kekhawatiran. Dia mungkin lagi overthinking untuk banyak hal. Tetapi dia menampilkan dia seolah-olah tidak punya masalah. Ada banyak orang-orang seperti itu di sekitar kita, atau mungkin bahkan kita seperti itu. Kenapa dikatakan Dark Syndrome, saudara? Jadi Dark Syndrome itu filosofinya begini, seekor itik angsa bebek, kalau lihat dia berenang di atas permukaan air, sepertinya anggun sekali, enak sekali dilihat. Dia seperti melayang terapung di atas air. Tapi kalau saudara lihat dari dalam air, kakinya itu mengepak-ngepak, saudara. Supaya apa? Tubuhnya itu tidak tenggelam. Supaya dia bisa terus berada di atas air dan tidak tenggelam. Artinya sebenarnya dia sedang berusaha payah untuk bisa terapung di atas air dan tidak tenggelam. Mungkin kita juga seperti itu. Banyak kita di dalam hidup ini orang bilang hampir malamise sebenarnya. Coba mungkin pakai gaya kata kita berusaha tetap terlihat tenang, terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya kita sedang alami banyak masalah dalam hidup ini. Nah, orang alami Dark Syndrome itu bisa karena
keinginan terlihat perfeksionis, sempurna, itu baik. Tentu kita tidak ingin menampilkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Kita mempresentasinya menjadi citra yang positif. Kemudian ekspektasi terlalu tinggi untuk sesuatu sehingga akhirnya dia kecewa dan begitu lama dia pendam. Kemudian mengalami peristiwa yang sifatnya traumatis atau punya isu self issue tentang keberadaan dirinya, dia merasa rendah diri. Ada juga mungkin orang yang menampilkan sesuatu yang baik padahal dia punya tekanan dalam dunia pekerjaan ataupun keluarga. Nah, saudara, data WHO tahun 2022-2023 pasca pandemi, WHO meneliti bahwa di seluruh dunia ternyata ada 1 miliar orang di dunia ini yang alami mental health issue, isu gangguan kesehatan mental. 1 miliar, saudara. Dan itu bisa jadi saya, itu bisa jadi saudara, bisa jadi orang di kiri kanan kita, bisa jadi saudara kita. Dan Kota Palu, Indonesia, Sulawesi Tengah, ternyata saudara, menurut tajuk berita ini, di Indonesia isu kesehatan mental tertinggi itu ternyata di Provinsi Sulteng dan Kota Palu. Jadi bukan Jakarta, bukan Surabaya. Saudara pikir Jakarta itu penuh persaingan, tempatnya macet. Surabaya juga mungkin pekerjaannya mumet orangnya di sana. Ternyata bukan, saudara, bukan kota-kota besar, tetapi Sulteng, Kota Palu. Jadi mungkin orang-orang Sulteng ini gampang stres, gampang anxiety, gampang emosian. Karena orang bilang kata di Palu itu mataharinya 1 orang 1. Tapi puji Tuhan masuk Desember ini tadi pagi mulai hujan, mulai mendung. Kita berharap cuaca El Nino ya, panas ini bisa berlalu. Nah tapi ini faktanya, ini kondisinya yang terjadi di sekitar kita. Nah, gangguan kesehatan mental itu berarti saudara gangguan utama dalam pemikiran, perasaan, perilaku seseorang yang disebabkan adanya masalah dalam fungsi mental. Jadi saudara terjadinya di sini, peperangan battle war-nya itu di sini, di pikiran. Ininya terganggu saudara. Nah ini ada skalanya mulai dari kecil, sedang sampai besar. Jadi orang yang mental health issue itu bukan berarti orang gila. Tidak saudara. Karena ada dia punya tingkatan-tingkatan. Nah kita lihat sekarang apa pemicu utama orang bisa kena mental atau gangguan kesehatan mental. Yang pertama saudara, berdasarkan tabel data yang saya baca. Ini hasil riset, saya hanya mensadur mengutipnya. Di sini saudara dikatakan masalah utama adalah masalah finansial, masalah keuangan. Hari-hari ini banyak orang yang terjerat hutang, apalagi pinjol-pinjol saudara, itu banyak sekali. Nah ini masalah utama saudara, sekitar 59%, hampir 60% terkait masalah finansial. Karena memang hari-hari ini orang butuh uang. Ada pernah orang tulis quote di sosmed, berasa enggak hari-hari ini sepertinya kita seolah-olah butuh uang 1 miliar. Karena ibaratnya kalau kita mau breakdown kayak banyak sekali kebutuhannya. Apalagi mau masuk Desember, Natal, makin banyak kebutuhannya. Ini salah satu pemicu orang bisa kena gangguan kesehatan mental. Jadi kalau hari-hari ini rasa sakit kepala, pikir uang, hati-hati. Itu gejalanya, sebentar kita akan lihat. Kemudian yang kedua, loneliness, kesepian. Nah, kenapa Kota Palu bisa masuk salah satu terbesar? Saya membaca di artikel tadi dikatakan begini, bahwa kita ini pasca gempa 2018 masuk 2019 kita pandemi. Kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita banyak kehilangan harta benda. Jadi banyak orang yang jadi janda, jadi duda. Belum lagi yang jomblo dan belum punya pasangan. Nah salah satu pengaruhnya faktornya adalah kesepian. Kemudian trauma masa lalu, tekanan pekerjaan, itu faktor-faktor selanjutnya. Nah sekarang kita breakdown apa gejalanya. Nah gejalanya ini saudara dapat berlangsung lama. Kalau ini sudah berlangsung paling tidak seminggu 2 minggu sama saudara, saudara harus coba check up. Jangan-jangan kita sudah mulai kena mental. Gejalanya orang kena mental health itu begini, dia punya perasaan negatif atau ketidakstabilan emosi. Tiba-tiba dia pengen marah, tiba-tiba dia pengen nangis. Tiba-tiba dia jadi posesif, cemburu sama istri, cemburu sama suami, mudah tersinggung, mudah marah. Ini salah satu gejalanya dan ini bukan berlangsung 1 hari, 2 hari, 2 jam. Tapi saudara sadar enggak kalau mungkin saudara alami ini 2 minggu ke belakang dan itu tidak hilang, gampang tertrigger, gampang terpicu. Bisa jadi saudara kena mental. Saya baca berita berapa hari yang lalu ada orang bunuh temannya karena dikeluarkan dari grup WA.
Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau mau keluarkan orang pamit dulu. Minta maaf, ini grup sudah tidak aktif, orang semua leave semua. Jangan asal keluarkan. Karena orang tidak tahu masalah yang orang sedang alami. Kadang-kala kita mungkin cuman berkata sepele, tapi dia sudah biasa emosi, terpicu begitu luar biasa. Karena kita tidak tahu saudara. Jadi tidak bisa juga kita mengecilkan masalahnya orang. Itu kecil, itu gampang, itu sepele. Karena kita tidak tahu pertempuran apa yang sedang dihadapi. Mungkin pertanyaan sederhana, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Bisa enggak saya lakukan sesuatu supaya kamu enakan? Mungkin itu lebih menolong buat dia. Daripada menjustifikasi, kecil masalahmu. Saya dulu lebih berat dari itu. Nah hati-hati saudara. Kemudian orang itu punya rasa tidak berdaya. Sepertinya di dunia ini tidak ada yang memperhatikan. Dia tidak mampu. Dia hanya orang yang sangat kecil. Tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan dia bisa kehilangan iman di level ini. Kemudian mulai pelupa, susah konsentrasi, tidak bisa fokus. Jadi kalau hari ini ada teman, karyawan yang di mana sudah itu? Kapan? Siapa sudah namanya? Mungkin dia lagi tidak baik-baik saja dalam hal mental. Kemudian sakit kepala. Kayaknya bapak-bapak akhir ini kalau mulai Desember tanggal tua begini. THR belum turun. Kalau sudah mulai migrain, hati-hati Pak. Jangan-jangan kena mental kita. Kemudian kehilangan gairah, semangat, tidak lagi jadi antusias, tidak lagi penuh semangat. Nah ini yang paling sering juga gangguan tidur. Gangguan tidur itu dia tidak bisa tidur, insomnia. Sudah peluk bantal, tutup mata, kasih mati lampu, balik kiri, balik kanan, tidak bisa tidur. Tapi sebaliknya juga ada orang yang bawaannya pengen tidur terus. Ini juga masalah. Kemudian gangguan makan, susah makan. Saya rasa kayaknya ini agak jarang orang susah makan. Susah makan bukan karena tidak mampu beli tapi tidak ada gairah makan. Tapi kalau plan-plan Tuhan di sini kayaknya suka makan. Apalagi semua Desember begini saudara, tapi kita perlu jaga. Jadi kalau saudara kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba, perlu saudara breakdown apa yang terjadi dalam diri saudara. Merasa loneliness, kesepian. Dan ini yang paling bahaya saudara, punya keinginan untuk bunuh diri, hati-hati. Ada penelitian bahwa 10 orang dari 10 orang saudara, 6-7 diantaranya punya pemikiran ingin bunuh diri, hati-hati. Nah kalau ini gejalanya berlangsung panjang, kena mental, akan menimbulkan satu kondisi kesehatan psikis yang namanya psikosomatis. Psikosomatis ini adalah gangguan pada saraf otonom disebabkan karena adanya gangguan psikologi. Karena dia stres, cemas, histerik, fobia, obsesif, kompulsif, depresif, anxiety. Ini saudara, jadi penyakit ini ada di pikiran, ada di mentalitas kita, tapi dia bisa pengaruh kena fisik, kena tubuh jasmani kita. Makanya orang kalau kena psikosomatis, dia akan punya gejala begini saudara. Umumnya dia merasa jantungnya berdebar-debar, tangan keringatan, kemudian sesak nafas, tiba-tiba rasa lemas mau pingsan. Kemudian yang paling sering itu nyeri ulu hati, asam lambungnya naik. Kemudian tidak ada nafsu makan, susah tidur, sakit kepala, migrain, demam, batuk, pilek. Nah kalau saudara alami ini bisa saja itu memang karena ada gangguan fisik, ada gangguan kesehatan. Tapi coba check up, kalau tidak ada apa-apanya, coba saudara cek kondisi hati dan pikiran. Mungkin kita kena mental health issue, kita sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi mentalitas kita. Nah ini kalau dia berlangsung lama, parah saudara. Saya pernah kenal banyak orang, teman yang dia punya kecemasan yang berlebihan sampai memicu ke sakit jantung, lambung segala macam. Tapi di check up tidak ada apa-apa. Tapi lama-lama berjalannya waktu, treatment, ibadah dekat dengan Tuhan, ada komunitas, pulih saudara. Nah tapi kalau ini orang yang tidak tertangani dan dia juga tidak tahu kondisinya kenapa, itu tadi bisa bahaya. Dia bisa punya keinginan, tiba pada satu kesimpulan, buat apa lagi saya hidup? Lebih baik saya mati, lebih baik bunuh diri. Hari-hari ini kalau saudara melihat di dunia setiap hari ada 2.000 sampai 3.000 orang di seluruh dunia mengakhiri hidupnya. Mulai dari kalangan masih muda, orang sudah tua. Tapi memang kalau datanya paling banyak itu usia 15 sampai 30. Setiap hari 2.000 sampai 3.000 dalam satu tahun datanya itu mencapai 800.000 orang di seluruh dunia. Nah saudara ini rawan, ini bahaya. Nah saudara ternyata ada profesi-profesi yang rentan dengan mental health issue.
Saya membaca sebuah artikel, dia bilang yang paling rentan itu profesinya 2. Artis, aktor, komedian. Ini yang pertama. Jadi saudara banyak lihat artis-artis Korea, bintang film, penyanyi, itu bunuh diri. Kenapa? Mereka mungkin alami dark syndrome, dituntut untuk tampil sempurna, tapi sebenarnya mereka tidak sedang baik-baik saja. 2014 ada Robin Williams. Robin Williams ini dinobatkan komedian paling lucu di Amerika waktu itu, bahkan seluruh dunia. Saya anggap lucu dia, film-filmnya bagus, lucu. 2014 dia akhiri hidupnya karena depresi. Ada vokalisnya Linkin Park, grup band terkenal. Dia akhiri hidupnya karena depresi. Ada banyak aktor, artis-artis orang terkenal memilih mengakhiri hidupnya karena depresi. Itu orang yang rentan dengan isu mental health. Jadi tidak usah punya obsesi jadi artis saudara. Belum tentu orang punya banyak uang, terkenal, itu bahagia hidupnya. Elvis Presley dulu ditanya ketika dia masih muda. Seorang wartawan tanya, Elvis, apa sih yang ingin kamu capai dalam hidup ini? Elvis bilang, saya ingin terkenal, saya ingin kaya, saya ingin semua orang hormat sama saya. Dan wartawan yang sama ketika dia sudah cukup berumur saudara, ditanya lagi, dia sudah punya semua, terkenal, kaya, dan semua orang hormat sama dia. Pertanyaan wartawan itu kepada Elvis bilang begini, Elvis, are you happy today? Apakah kamu bahagia hari ini? Dan kita tahu kisahnya tragis, dia mati muda. Nah saudara, ketenaran, kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan. Nah orang yang rentan kedua saudara, profesi kedua, ternyata orang yang rentan itu para rohaniawan, para pendeta, gembala-gembala sidang. Hati-hati Bu Gembala, ini rentan ini. Kita para rohaniawan, rentan dengan isu mental health. Karena kalau kita mau tarik ke belakang 5 tahun terakhir, ada banyak hamba Tuhan di Amerika masa COVID mati bunuh diri. Tahun 2013 ada anaknya Rick Warren yang tulis renungan terkenal, Purpose Driven Life. Anaknya mati bunuh diri saudara, Stephen Warren, umur 27 tahun. Masa COVID 2019 ada namanya Jim Howard, Henry Stocken, ini pendeta gembala. Dan paling terkenal Jared Wilson. Jared Wilson ini dia pernah konseling, pernah layani Justin Bieber waktu Justin Bieber depresi. 2019 masa COVID dia bunuh diri, padahal jemaatnya belasan ribu sampai 20 ribuan. Dia sama istrinya melayani anak-anak muda yang baru menikah, yang alami depresi dalam pernikahan, mereka konseling, mereka layani. Tapi tragis ketika masa COVID dia kehilangan pengharapan, dia bunuh diri. Itu berita heboh sekali. Dan ini membuktikan bahwa pendeta juga manusia. Kita lemah, kita rentan, kita terbatas. Jadi mungkin jemaat Tuhan biasa dikonseling sama pendeta, tapi pendeta juga mungkin butuh dikonseling. Sekali-sekali saudara jangan marah bilang begini, Ibu Gembala so jarang WA tanya kabar, Pak Sewang, Bu Serlin so jarang WA tanya kabar. Sekali-sekali saudara yang WA, Ibu Serlin ada baik-baik, so mau Natal ini, Pak Sewang ada baik-baik, oh saudara tidak tahu, Pak Sewang kemarin pasca babi-babi itu mati saudara, itu full timer sering-sering tanya kabar. Jadi saudara kita ini rentan semuanya. Kita tidak mampu menghadapi ada banyak cobaan dalam hidup ini. Secara mentalitas, fisik kita lemah. Persoalannya sekarang begini, bagaimana kita survive, kita lewati isu mental health itu dan kita bisa kuat tubuh, fisik dan mental kita. Yang pertama saya mencatat di sini, saya kasih solusinya adalah spend time in God presence. Habiskan waktu di dalam hadirat Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau bilang, mari semua jemaat Tuhan, mari semua kamu yang overthinking, kamu yang lagi stres, kamu yang lagi depresi hari-hari ini, kamu yang merasa lelah, kamu yang sudah mungkin tidak sanggup lagi menanggung beban, kamu yang anxiety, mari datang kepadaku. Dia kasih satu jaminan yang pasti, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, kelegaan kita dapat, damai sejahtera, sukacita, pemulihan kekuatan yang baru. Kalau kita mau datang sama Tuhan. Saudara, mungkin selepas masa COVID, orang lagi gatal, pengen liburan karena mau kemana-mana tidak bisa. Dan top istilah healing.
Jadi kalau ada masalah, lagi ada beban berat, harus healing dulu. Orang rame-rame ke Bali, rame-rame ke Wakatobi, sekarang orang rame-rame ke Vietnam, Thailand. Kalau saudara punya cukup banyak uang, it's okay, itu baik. Dan itu perlu memang, karena habis healing atau sementara healing, saudara refresh kembali, segar kembali, semangat kembali, pulang, ya kepikiran lagi. Tapi sebenarnya begini saudara, healing terbaik itu ada di dalam presence of God. Healing terbaik itu di dalam hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Dalam hadirat Tuhan kita dapat kekuatan yang baru, kita dapat damai sejahtera, kita dapat sukacita. Mungkin besoknya masalahnya kita tidak selesai, tapi saya percaya begini. Ketika engkau datang pada Tuhan, ketika engkau sedang berbeban berat, ketika engkau sedang ada masalah, sedang punya anxiety, sedang stres, saya percaya kita akan di-charge kembali, di-refresh kembali. Saudara, saya profesinya hamba Tuhan, pengacara, dosen. Kadangkala kalau ketiga pekerjaan ini, profesi ini dia ketemu di dalam satu titik yang bersamaan, bisa stres, bisa mumet. Pengacara itu dia mewakili kepentingan hukum orang lain, kliennya. Jadi ada masalah hukumnya kliennya, dia take over, dia ambil alih. Kadangkala itu masih kepikiran sampai rumah. Belum lagi kalau mau minggunya khotbah. Hari ini saya menggantikan Bro Erik, saudara, dia lagi temani istri pengobatan di Surabaya. Dan tiba-tiba dia kasih tahu, bisa enggak khotbah? Dan ada banyak sebenarnya hal-hal yang sering kali saya akui, saya lemah. Saya sering kali merasa tidak mampu, tidak berdaya. Tapi untung alarm itu saya mengerti keadaan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin kalau dulu saya antar anak ke sekolah itu biasa sendiri. Kalau balik sendiri, saya putar lagu rohani. Saya mulai ikut nyanyian rohani. Kadang-kala kalau saking beratnya itu masalah, itu lagu belum sampai di ref. Baru kata-kata pertama ini air mata sudah jatuh. Pas sampai ref, dia pica saudara. Mungkin disitulah momen kita keluh kesah sama Tuhan. Tuhan tolong, ini masalah terlalu berat. Tuhan tolong, ini situasi serasa-rasanya saya tidak mampu. Tuhan tolong, ini keadaan sepertinya tidak sanggup saya lalui. Kita bisa cerita, bisa curhat sama Tuhan. Bisa tumpahkan itu dalam hadirat Tuhan. Saudara, di Kota Palu agak kurang kita lihat profesi psikolog. Kalau saudara ke kota-kota besar, Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri, Singapura, Australia, Amerika, UK. Saudara kalau mau ketemu psikolog, itu susahnya minta ampun. Anda harus appointment 3 bulan, bahkan 6 bulan sebelumnya, baru bisa dapat sesi sama psikolog. Kalau di GB Woodward, saudara cari gembala, Ibu Sherlyn, mau konseling, anytime, kapan saja saudara bisa hubungi. Nah saudara, orang bisa rela bayar, menunggu sekian lama untuk bisa cerita masalahnya, untuk ambil sesi psikolog. Kalau saudara masuk memang ruangannya premium, profesional sekali, sofanya pasti yang enak, yang sangat empuk bikin saudara rileks. Dan psikolog itu akan berkata begini, oke Pak, Bu, cerita apa sih masalahnya, mulainya dari mana? Orang mulai cerita, orang mulai tumpahkan bebannya, orang mulai tumpahkan stresnya. Kadang dia sampai menangis. Psikolog itu ngapain saudara? Apakah dia punya materi? Kasih treatment, begini langkah-langkahnya. Kadang-kala tidak, dia hanya jadi pendengar yang baik. Kemudian kalau mungkin kita sudah tidak sanggup, dia kasih resep. Obat penenang mungkin supaya kita tidur lebih enak, tidak khawatir. Seperti itu saudara. Tapi sebenarnya cara yang paling murah sederhana adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan pun rindu, makanya dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kalau saudara punya orang yang saudara sayang dan saudara dengar kabar, dia lagi punya masalah, dia lagi diterpa masalah. Saudara karena hubungan emosional yang dekat, karena sayangnya saudara pasti akan telepon dia. Apa kabar? Kenapa? Ayo cerita. Bisa enggak saya lakukan sesuatu supaya kamu enakan? Ayo ketemuan. Nah kerinduan yang sama pula ada dalam posisi Tuhan. Ketika dia lihat kita anak-anaknya sedang berbeban berat, sedang depresi, sedang tidak sanggup lagi dalam hidup ini. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mungkin kalau dia itu sahabat kita, dia mungkin akan WA kita. Main coba kudapa. Torang pergi makan pangsit, torang pergi makan nyuknyang, ayo cerita. Serindu itu Tuhan sama kita. Tapi kadangkala kalau kita lagi ada masalah, kadangkala kita masalah itu
kita mulai develop sendiri. Kita mulai masuk overthinking, kita mulai multiplikasikan, kita tambahkan, kita expand permasalahan itu. Sehingga apa? Itu yang menekan, membuat kita menjadi stres berlebihan. Harusnya apa? Datang sama Tuhan, cerita sama Tuhan, puji sembah Tuhan. Masalahmu mungkin belum hilang, belum selesai. Tapi saya percaya kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan melingkupi hati dan pikiranmu. Amin. Pernah enggak kau lagi punya beban berat, datang sama Tuhan, nyanyi, puji Tuhan, air mata mengalir. Tapi rasa-rasa hati, pikiran, plong. Rasa-rasa habis season momen itu, masuk gereja ikut ibadah. Ringan ini badan. Masalahnya belum selesai. Tapi ada kekuatan yang Tuhan kasih untuk hadapi masalah. Ada sukacita yang Tuhan kasih untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan. Nah saudara, firman Tuhan katakan, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Saudara, ketika engkau berdoa sama Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, masalahnya pelik, mumet, tapi perlahan-lahan ada hikmat dari Tuhan. Tuhan beritahukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Daripada Tuhan kasih hikmat sehingga kita bisa lalui itu. Kemudian Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin kau lagi emosi sama orang. Ada orang cerita busuk, cerita jelek. Kita lagi marah sama orang. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang kasih damai sejahtera. Sehingga bisa meredakan segala kemarahan, emosi yang berkecamuk dalam hati dan pikiran. Nah saudara, selain datang cerita sama Tuhan, solusi berikut yang saya tawarkan begini, bahwa kita harus punya support system, circle yang bisa membangun kerohanian kita jauh lebih kuat, jauh lebih baik. Nah saudara, jemaat mula-mula dalam Yakobus 5 ayat 16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Momen pada waktu itu, orang percaya jemaat mula-mula, mereka ketika percaya sama Yesus, mereka mulai mengaku dosa. Dulu saya pendosa, dulu saya jahat, saya lakukan ini. Sehingga mereka bertobat, saling mendoakan. Dan sakit mereka secara fisik, Tuhan sembuhkan pada waktu itu, terjadi mujizat. Dan saya percaya hal yang sama berlaku juga. Mungkin engkau lagi berbeban berat. Cari circle, cari keluarga rohani, cari gembala sidangmu, gembala fokusmu. Cari kakak rohanimu, cari saudara seimanmu. Di fokus kita tahun ini, bulan ini kemarin di fokus saya WA ke teman-teman kita fokus terakhir di bulan ini untuk 2023 siapkan kesaksian. Saya tuntun dalam begini, coba cerita apa kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Tapi cerita juga apa masalah pergumulan sepanjang tahun ini yang belum selesai. Sama-sama kita doakan supaya tahun 2024 kita masuk nanti ada kekuatan yang baru. Kita mulai saling cerita kebaikan Tuhan, saling cerita pergumulan hidup. Dan tidak banyak dari kita yang kadang jadi emosional, menangis, saling mendoakan. Karena itulah keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi solusi yang kedua, carilah support system, circle yang baik untuk engkau saling menopang, saling menguatkan. Dan saya bersyukur di gereja ini ada banyak orang-orang yang baik sama saya, yang menopang saya juga dalam doa, yang sediakan waktu untuk saya bercerita seringkali. Karena setiap kita rentan, kita lemah, kita tidak semuanya kuat dalam banyak hal. Seringkali kita perlu untuk saling menguatkan. Jadi itu yang pertama saudara. Yang kedua, bukan hanya kita spend time in presence of God, tapi yang kedua begini, kita harus betul-betul surrender to God. Menyerah, berserah sepenuhnya kepada kedaulatan, kemahakuasaan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya suka versi terjemahan bahasa Inggrisnya, terjemahan sehari-hari, casting all your anxiety upon him because he care for you. Jadi serahkanlah segala anxiety, kekhawatiran, kecemasan yang kita alami sama Tuhan. Sebab dia yang memelihara, dia yang paling care sama kita. Saudara, manusia, kita ya, saya bahkan,
Kecenderungan kita begini, kita ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita senang, kita happy kalau segala sesuatu itu berjalan sesuai keinginan dan kemauannya kita. Kapan stres itu terjadi? Ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak terjadi di luar dari kemampuan kita. Nah, faktanya begini, tidak semua hal dalam hidup ini ada dalam kendali kita. Justru lebih banyak di luar kendali kita. Dan parahnya begini, kita sudah tahu sesuatu itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi seringkali kita ingin memastikan hal yang tidak pasti supaya bisa jadi pasti. Kita tidak tahu 2024 akan bagaimana. Tapi kita butuh jaminan, kita mau cari sebuah kepastian. Dan seringkali hal-hal itu yang menjadi bahan overthinking kita. Masalahnya kita cuma satu misalnya. Terus lantaran kita overthinking, kita besarkan itu. Bagaimana kalau ini tetangga tahu masalahnya kita? Kalau dia tahu, dia satu kantor dengan teman gereja. Nanti dorang dua semua ketemu di kafe, dorang dua semua baku cerita. Akhirnya dari ceritanya dorang sampai kepada gembala, sampai kepada pimpinan di kantor. Nanti pimpinan di kantor pecat saya, kalau saya dipecat saya tidak ada pekerjaan, anaknya saya tidak sekolah. Padahal belum sampai situ masalahnya. Tapi sudah jauh sekali. Kita coba expand itu, kita perluas itu. Kita sudah overthinking untuk sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Kita tidak bisa kontrol. Akhirnya kita stres, kita tidak bisa handle, kita mulai terganggu emosi, kita marah-marah, akhirnya kita jatuh sakit. Nah saudara, dalam hidup ini tidak usah pusing hal-hal yang di luar kendali kita. Apa yang kita pusingkan? Yang dalam kendali kita, apa yang bisa kita lakukan? Perkataan apa yang kita katakan? Sikap hati, respon pikiran kita, itu yang bisa kita kendalikan. Kalau kita bisa kendalikan, artinya kita lakukan apa yang jadi bagian kita, selebihnya serahkan sama Tuhan. Itu Tuhan punya urusan. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya urusannya Tuhan. Nah, stres itu terjadi kalau kita mau ambil alih apa yang jadi urusannya Tuhan. Kita mau campur bukan apa yang jadi urusannya kita, itu pasti stres. Saya kasih contoh begini saudara, saya butuh volunteer, ada volunteernya. Contoh misalnya begini, di dalam hidup kan kita punya kehidupan keluarga, kita punya kehidupan pekerjaan, kita punya kehidupan pelayanan. Nah kadangkala itu menjadi satu bagian dalam kehidupan kita dan inilah hal-hal yang bikin kita stres, khawatir, overthinking. Katakanlah saya punya beban misalnya, saya punya beban soal kesehatan. Nah mungkin kita umur 30, 40, 50 sudah mulai punya gangguan kesehatan. Ada asam urat, kolesterol segala macam. Ini bisa bikin kita overthinking, bisa bikin kita stres. Ini juga bisa mengganggu kita punya produktivitas. Dan ini kita pakai, bebannya ini kita pakai. Taruh di bawah dulu Geral, semua tasnya taruh di bawah. Lepas lagi satu itu. Dan ini jadi bebanmu, masalah kesehatan. Engkau pakai, engkau pikul. Pakai Geral. Kemudian satu sisi kehidupannya kita punya kehidupan tentang keluarga. Suami istri itu beda. Kita berekspektasi harusnya suami bisa lakukan ini sebagai suami. Tapi ternyata dia tidak lakukan, kita kecewa. Istri pun demikian, sebagai istri harusnya bisa lakukan ini untuk melayani suami. Ternyata tidak begitu, kita kecewa. Dua hal yang berbeda kita satukan, seringkali stres. Beban keluarga, hubungan pasangan suami istri, jadi beban dalam kehidupan kita. Pegang lagi Geral. Nah kemudian dalam hidup ini ya kita butuh yang namanya finansial, keuangan. Keadaan ekonomi tidak pasti. 2024 kita tidak tahu seperti apa. Pekerjaan kita ada tapi berkat kan daripada Tuhan. Tapi satu sisi kita khawatir begini. Tuhan mau berkati enggak ya? Tuhan mau cukupkan enggak ya? Apalagi mau Natal begini. Apakah cukup untuk Natal? Beban keuangan itu kita pegang lagi, kita pikul lagi. Terus yang berikut. Relasi sama sesama ini yang paling jadi soal. Relasi dengan sesama manusia itu tidak bisa menghindari konflik. Konflik itu pasti terjadi. Relasi dengan hubungan kerja, bahkan teman gereja. Kita tidak bisa kendalikan mulutnya orang. Saudara beli mobil baru, motor baru. Dia menyaut, pasti korupsi dia itu. Masa cuma PNS biasa bisa beli mobil baru. Sudah kita tidak bisa kendalikan mulutnya orang kan. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi kita bisa kendalikan hati kita. Tapi kalau itu tidak terkendali dan kita jadikan bahan overthinking, stres berlebihan. Sudah banyak bebanmu ya? Berat ya? Kayaknya masih banyak ini. Ada pekerjaan saudara, tuntutan pekerjaan yang menuntut. Pakai lagi. Saudara ada orang yang tiap hari terlihat dia baik-baik saja. Tapi kenyataannya dalam hidup ini dia berjalan kemanapun dia pergi dia bawa ini semua. Dia bawa ini semua. Kemampuannya Tuhan bilang hanya
menanggung kesusahan sehari. Sebenarnya 1 hari saja, tapi dia mau tambah ini untuk besok, ini untuk minggu depan, ini untuk lusa, ini untuk bulan depan. Dan seperti itu dia menjalani. Inilah kondisi orang yang stres. Apa yang harus dilakukan? Serahkan sama Tuhan. Kalau kau stres soal hubungan dengan sesama Tuhan, Engkau yang menciptakan manusia, hati raja-raja ada padamu. Hubunganku dengan orang lain, saya serahkan sama Tuhan. Serahkan sepenuhnya, coba pegang Gerald. Jangan tahan, kalau memang mau kasih sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan ambil alih. Terus masalah apa lagi saudara? Keuangan, engkau sumber berkat, engkau sumber pertolongan, engkau pasti mencukupkan. Apapun itu saya percaya Tuhan kasih cukupkan. Kalau saudara percayakan sama Tuhan, kerjakan bagian saudara, selebihnya serahkan sama Tuhan. Apalagi Gerald? Pekerjaan, saudara Tuhan itu kasih pekerjaan sama kita. Tuhan itu sumbernya. Nggak usah terlalu pusing, kalau Tuhan yang tempatkan, Tuhan juga pasti yang tolong. Keluarga, Tuhan yang membentuk pertama kali. Kalau Tuhan yang mempertemukan, Tuhan juga akan bantu pertahankan. Kasihnya ke Tuhan. Serahkan semua ke Tuhan. Kalau dengan begitu, bebannya bukan lagi di saudara, tapi di Tuhan. Sehingga apa yang kau jalani terasa ringan. Tapi namanya manusia saudara, even ringan dalam hidup ini, kadangkala masih cengeng. Kadangkala masih merengek, masih berat dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan bilang begini, sampai putih rambut, Tuhan gendong. Apapun badai pergumulan lembah kekelaman, Tuhan pasti tolong. Bahkan dalam menjalani hidup ini, naik Gerald, Tuhan akan gendong kamu, akan bawa jalanmu. Jadi hidupmu enteng kalau ikut Tuhan, kalau berserah sama Tuhan. Ada amin? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you Gerald. Saudara, itu arti berserah sama Tuhan. Kalau saudara serahkan sama Tuhan, sepenuhnya sama Tuhan. Malam mau tidur berdoa. Khawatir overthinkingmu serahkan sama Tuhan. Saya percaya tidur jauh-jauh lebih nyenyak. Amin. Kau akan bangun besok pagi dengan pengharapan yang baru sebab kau tahu hari esok ada di tangan Tuhan. Nah, yang ketiga yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah believe in God. Percaya sepenuhnya, tidak bimbang, tidak goyang, tidak berubah, tetap konsisten percaya kita sama Tuhan. Tapi kalau mau jujur, manusia itu berubah, Tuhan itu tidak berubah. Saudara, bukan berarti saya bilang believe in God, kita ini bukan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Saya percaya kita semua datang tempat ini karena mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Yesus. Tetapi kalau mau jujur, sometimes dalam kehidupan kita bisa kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus satu kali, mereka pelayanan sama-sama Yesus. Ada di dalam sebuah perahu, sebuah kapal untuk menuju ke satu daerah. Terjadi angin topan badai di tengah danau. Kapal mereka goyang saudara, mereka berpikir ini pasti mati. Mereka lihat keadaan badai yang begitu besar, pasti kita mati. Mereka lupa satu hal, mereka berjalan dengan Yesus. Di perahu itu ada Yesus, sehingga mereka ingat ada Yesus. Mereka kasih bangun Yesus. Apa Tuhan Yesus bilang? Hai kamu orang yang kurang percaya. Nah saudara, sometimes kita bisa kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Ketika mungkin orang terkasih Tuhan panggil, ketika bisnis kita goyang, ketika mungkin orang lain membuat hal yang menyakitkan bagi kita, ketika kita alami masalah, kita bisa kehilangan fokus dari Tuhan. Sehingga yang jadi fokus kita adalah masalah, adalah pergumulan. Believe in God, percaya sama Tuhan sepenuhnya, artinya begini. Saudara hanya memandang, berharap, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tidak ada yang lain, bukan kepada kekuatanmu sendiri. Seringkali, apalagi kalau kita sudah punya pengalaman, kita ada masalah, kita coba selesaikan dengan pengalaman, pengetahuan yang kita punya. Tapi kadang-kala kita tiba pada satu titik, kita tidak bisa selesaikan. Mungkin kita yang punya uang, kita berpikir begini, kalau sakit gampang. Ke Singapura, ke Cina, ke Penang, kemanapun, kita bisa. Tapi ternyata uang juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Saudara, jalan keluar satu-satunya adalah hanya di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekayaan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Dia, satu-satunya penolong dalam hidupmu, hanya Yesus semata. Saudara mungkin bisa diterpa banyak masalah, tapi saudara akan lihat banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan akan nyatakan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Saudara, ada penelitian bilang begini,
Orang yang percaya akan Tuhan, akan Allah, responsif pengobatan daripada depresi. Saudara, iman itu berpengaruh terhadap kesembuhan. Jemaat mula-mula ketika mereka saling mengaku dosa, mereka saling mendoakan, sakit fisik mereka sembuh. Karena iman mereka kepada Tuhan. Jadi kalau saudara percaya sepenuhnya pada Tuhan, baca firman Tuhan yang menjadi pedoman, yang jadi manual booknya. Baca firman Tuhan yang menjadi penuntun kata-katanya. Apapun masalahmu saudara, engkau fokus kepada Dia, engkau akan melihat jalan keluar. Saya tutup dengan cerita begini. Ini cerita nyata saudara, ada dua orang mereka akan menuju ke satu kota kecil. Untuk sampai ke kota itu tidak ada jalan darat. Jadi mereka harus naik pesawat yang kecil, yang hanya muat 4-5 orang. Mungkin itu pesawat Cessna ya, pilotnya juga hanya satu. Jadi sebenarnya mereka takut naik pesawat yang kecil itu, akhirnya take off terbang. Dan ketika sampai daerah itu cuacanya kurang baik, terjadilah topan badai. Jadi ini saudara, pesawatnya kecil, jadi model kokpitnya, cabinnya itu cuma kayak angkot. Jadi kita lihat pilotnya di depan, tidak seperti pesawat-pesawat Boeing, saudara-saudara tidak lihat pilotnya. Jadi pilotnya juga bisa lihat penumpangnya. Dia bilang, aduh Pak, ini cuaca kurang bagus, kencangkan sabuk pengaman. Tapi saya ya, biar saya pilot sudah pengalaman, tapi saya punya traumatik Pak. Kalau saya masuk awan tebal, awan badai, saya suka trauma dan tiba-tiba saya pingsan. Oh mereka masuk di awan saudara dan terjadilah ini pilot pingsan. Kalau saudara hanya bertiga, satu pilot itu pingsan dan saudara tidak tahu apa-apa, tidak punya pengalaman bawa pesawat, apa yang terjadi saudara? Panik minta ampun. Dan mereka coba pindahkan pilot karena ini kan pesawat baling-baling jadi dia masih mengambang-ambang di tengah badai saudara. Kemudian mereka mungkin ingat film-film kalau keadaan emergensi coba ambil HT-nya, Mayday, Mayday, Mayday. Dan ternyata ada yang menjawab dari walkie-talkie itu, dari HT itu saudara. Kemudian suara itu berkata, ya kami terima pesan Anda, apa yang terjadi? Ceritakan. Pilotnya pingsan, apa yang harus kami lakukan? Tenang, tetap tenang. Dengar suara saya, tetap tenang, sekarang ambil alih kemudi. Dan dengar suara saya, tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah lihat badainya, tidak usah lihat awannya yang gelap, tidak usah lihat, cukup dengar suara saya. Di depanmu itu ada manual book, baca itu, saya akan tuntun, buka pelan-pelan, pegang setirnya, seimbangkan pelan-pelan. Dan saudara dia diarahkan putar balik, keluar dari badai, lihat tidak daratan, sekarang kita bisa lihat kalian di radar, arahnya ikut saja arah tuntunan saya. Dan singkat cerita saudara, menara tower itu arahkan mereka untuk kembali dan pesawat itu mendarat walaupun crash landing, tapi mereka selamat. Dan mungkin pas baru selamat itu pilotnya baru sadar, di mana kita? So sampai. Tapi minta ampun traumanya ini penumpang dua. Mereka kembali ke hotel dengan tubuh gemetaran saudara. Kemudian sedang dia berpikir begini, kalau tidak ada orang di tower tadi, menara penjaga itu yang menuntun kita pasti celaka. Dan berapa saat saudara pintu kamarnya diketok dan ternyata orang itu berkata, Pak saya itu tadi yang tuntun Bapak. Saya senang sekali kalian selamat. Dan dia dipeluk saudara, Dan dia bilang begini, Pak sebenarnya itu situasi yang sama kritikal sekali. Ada banyak orang tidak selamat. Wah dia mulai panik. Ada banyak orang yang saya tuntun tidak selamat. Karena kenapa? Mereka fokus di luar dengan badai dan mereka tidak mau lihat manual booknya. Dan mereka tidak dengar suara saya. Nah seringkali dalam hidup ini kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus ikut tuntunan Tuhan. Matius 11:29-30 bilang begini, pikulah kuk yang kau pasang dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara prinsip kuk sapi itu kuk itu kayu yang dipakai di gerobak saudara. Kenapa dipakai prinsip kuk? Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Sebab orang Israel sebagian besar pendengarnya pada waktu itu adalah petani. Kalau kuk itu sapi kiri dan kanan harus berbeda. Ada sapi yang dominan, alpanya. Yang alpa ini yang menuntun. Sehingga sebelahnya itu tidak terasa berat. Dan mereka berjalan seiringan, seirama, maka beban yang berat itu akan jadi ringan. Hal yang sama yang Tuhan Yesus bilang, pikul kuk yang kupasang dan berjalanlah seiringan, seirama bersama-sama denganku. Supaya bebanmu ringan dan aku akan memberikan kelegaan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak mau percaya sama Tuhan. Kita fokusnya sama badai, sama keadaan. Kita tidak mau berjalan seiringan dengan Tuhan. Kita tidak mau pakai pikul
cook yang Tuhan berikan, malah cook yang kita ciptakan sendiri, yang kita buat sendiri, atau bahkan cook yang orang lain punya yang kita pakai. Tapi ketika kita pakai cook yang dari Tuhan, berjalan seiringan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, berat itu masalah iya, tapi akan terasa ringan dengan Tuhan. Dan dia akan tuntun engkau kepada jalan keluar, exit way-nya. Saudara, saya tidak tahu 2023 seperti apa badai yang kita lalui. Mungkin juga 2024 akan ada badai itu. Tapi saya mau bilang sering-seringlah healing di dalam hadiratnya. Cerita sama dia, memuji menyembah dia, dengarkan dia bersabda. Dan serahkan semuanya sama Tuhan, hanya sama Tuhan. Berharap hanya sama Tuhan, bukan sama yang lain. Dan kalau saudara serahkan, tidak usah pusing, tidak usah pikirkan lagi. Lakukan aja apa bagianmu, apa yang menjadi kerjaanmu, apa yang menjadi bagian kita. Dan lihat Tuhan akan turun tangan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai manusia kami seringkali lemah. Kami seringkali gagal dalam hidup ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kami rentan. Terganggu secara mental maupun fisik kami yang lemah. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami perlu Engkau Yesus. Sebab satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan, damai sejahtera, sukacita hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Kami mau serahkan segala beban kami, segala kekhawatiran kami, segala overthinking kami, segala anxiety kami, segala stres kami. Hanya pada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Dan tempat kami berlari, tempat kami percaya, tempat kami bersandar, satu-satunya hanya pada Tuhan. Amin. Ajar kami untuk selalu memandang Engkau, mendengar Engkau di terpaan badai yang menerpa kehidupan kami. Hanya suaramu, hanya pribadimu lah yang menjadi fokus kami satu-satunya. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Lagi katakan bagi Yesus. Ku
sangat menyadari siapakah kami ini Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kami mengakui Tuhan di hadapan Engkau sesuai dengan firman-Mu Yesus, bahwa di luar aku Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kami lemah Tuhan, kami penuh dengan segala keterbatasan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Berkali-kali Engkau sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami, tetapi seringkali oleh karena masalah yang kami hadapi, kami melupakan akan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur kalau pada siang hari ini Engkau sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat memperhatikan hidup kami. Engkau tahu setiap masalah yang sedang kami hadapi. Engkau tahu sampai di mana kekuatan kami. Engkau tahu juga setiap pergumulan-pergumulan di hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kalau Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini, itu bukan secara kebetulan, tetapi karena Tuhan mau supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak pikul beban kami dengan kekuatan kami, karena kami sangat tidak berdaya Tuhan. Tetapi kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, satu hal kami pegang sesuai firman-Mu, bahwa semua pencobaan-pencobaan, ujian, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sebenarnya itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Engkau tahu Tuhan kekuatan kami. Itulah sebabnya apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Ketika kami mengalami semuanya itu, Engkau akan memberikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kami bisa menanggungnya. Dan itu Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan ingatkan kami, jangan kami menanggung dengan kemampuan kami, karena kami manusia tidak berdaya. Tuhan tolong kami semua. Kami hanya berserah sepenuh pada Tuhan. Tuhan tahu Tuhan keadaan kami semua. Itulah sebabnya menjelang kami mengakhiri tahun 2023, Engkau sudah datang dengan firman-Mu mengingatkan kami. Karena kami percaya Tuhan, oh mungkin akan ada banyak masalah yang akan kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa justru dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Membuat kami untuk belajar kepada Tuhan, membuat kami untuk semakin belajar akan firman-Mu, sehingga kami boleh beroleh kekuatan dari Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami. Tuhan terima kasih, kami percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan kami alami saat-saat ini, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak biarkan kami. Kami pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, biarlah iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan, dan firman-Mu akan terus memberikan kepada kami kekuatan baru. Kami hidupi akan firman Tuhan dan kami lakukan dengan iman, maka Tuhan akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu semakin dipakai oleh Tuhan, bukan saja di tempat ini, tapi dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan ditinggikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya segala jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami yakin dan percaya juga seberapa banyak kami yang sudah hadir pada siang hari ini, kami semua sudah beroleh kekuatan yang baru. Karena kami percaya setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Upah itu adalah kekuatan baru untuk kami menghadapi setiap masalah, dan pasti kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati semua
rumah Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sadar Tuhan, apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kalau kami masih bisa ada sampai saat ini, kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan kami memberikan dengan sukacita, karena kami percaya apa yang akan kami tuai nanti pasti lebih besar dari apa yang kami sudah tabur, sebab janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa juga Tuhan, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan atas mereka, dan mereka selalu disadari bahwa hidup yang Tuhan berikan bagi mereka itulah anugerah Tuhan yang mereka akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Damai sejahtera sukacita atas mereka. Hamba berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga mungkin pada hari ini. Hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan tercurah kepada mereka dalam nama Yesus. Ada sukacita, damai sejahtera Allah, ada kasih Kristus yang mengikat rumah tangga mereka, dan apapun yang mereka hadapi kami percaya Tuhan menyertai mereka, bahkan sampai anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersatu hati juga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya bangsa ini ada di hati Tuhan, bangsa ini ada di pikiran dan dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan, karena masih banyak ada orang-orang yang belum percaya Engkau. Pakai kami Tuhan, pakai gereja Tuhan, untuk dapat menjadi kesaksian yang hidup, agar bangsa dan negara kami boleh diberkati dan alami transformasi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga, sebagaimana Tuhan sudah berkati kami saat ini, Tuhan juga sudah memberkati pada pagi hari. Tuhan berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada akhir zaman. Mari saudara angkat tanganmu, mari sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.